Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pagi ini masih dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah untuk beribadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan bersyukur kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikmati tahun baru Hijriah. Semoga kita masih juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa pada tahun 1449 Hijriah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur juga kita pada pagi hari ini masih bisa bertemu dalam rangka menambah amal ibadah, menambah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menambah ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dalam hidup ini sehingga kita selalu berada di jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar adanya. Warzuqna tiba'ah, berikan kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil atau yang salah itu adalah salah, yang batil itu adalah batil. Warzuqna jatinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhi semua kebatilan itu. Jamaah sekalian, kita bermohon dalam doa ini untuk diberikan kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Karena kebanyakan di antara kita tahu bahwa itu benar, tapi kita tidak mampu untuk mengikuti kebenaran itu. Karena setiap kita mau mengikuti kebenaran itu, besar tantangannya, besar cobaannya, besar godaannya, dan juga besar resikonya. Di akhir zaman, kalau kita tidak tahan, tidak sanggup menahan resiko kebenaran itu, maka kita tidak akan bisa melakukan kebenaran itu. Ketika kita mengatakan ini benar di hadapan 10 orang yang batil, resikonya besar, saudaraku sekalian. Terkucilkah kita? Itu resikonya. Dihina kita, itu resikonya. Dianiaya kita, itu resikonya. Dizolimi kita, itu risikonya terakhir terbunuhlah kita.
itu resikonya. Bagaimana masih toh digoreng, itu karena dia mengikuti kebenaran, resikonya tergoreng. Bagaimana nabi-nabi yang terbunuh, karena itu mereka mau mengikuti kebenaran. Begitu juga kita bermohon kepada Allah bahwa kita tahu bahwa itu batil, dan minta kekuatan untuk menjauhinya. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita, maka kebatilan selalu kita ikuti. Tapi kita tahu itu batil. Tahu Pak kita itu batil. Sehingga kita berkata, tidak baca lagi, dah zamannya. Tahu kita itu batil, tahu itu salah. Ketika kita mau menipu, tahu bahwa itu kita menipu. Dari mana kita tahu? Orang yang menipu itu sembunyi-sembunyi. Lari-lari. Tidak tenang tidurnya. Karena dia tahu bahwa itu tuh batil. Tapi dia lakukan juga. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kebatilan itu. Sehingga orang-orang banyak terjatuh dalam kebatilan itu. Sehingga banyak orang-orang terhina dalam kebatilan itu. Maka kita selalu berdoa, ya Allah tunjukkan bahwa yang ini benar, berikan kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Jamaah sekalian, tidak terasa kita sudah berada di tanggal 13 ini, 13 Muharram. Tahun berganti. Yakin saya bahwa tahun baru ini tidak sama dengan tahun 1447 Hijriah. Apa yang akan terjadi pada diri kita? Apa yang akan terjadi pada keluarga kita? Apa yang akan terjadi pada tetangga kita? Saudara kita? Kampung kita, bahkan apa yang akan terjadi di negara kita 1448 Hijriah itu kita tidak tahu. Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Maka untuk mengawali pergantian tahun ini tidak ada lain, kita cuma berdoa, Allahumma inna nas'alukal khaira wa khaira ma fiha. Ya Allah, aku memohon dalam tahun-tahun ini selalu aku dalam kebaikan dan kebaikan di dalam tahun itu. Kadang-kadang kita tidak sadar Bapak-bapak sekalian. Memang ada firman Allah di dalam surat Ar-Rahman, ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram. Semuanya itu akan fana, semuanya akan berakhir, semuanya akan berganti. Wa yabqa dzul jalali wal ikram, dan yang kekal hanyalah yang maha agung dan maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu berganti, jamaah sekalian, secara logika tentu tidak sama. Terkadang kita kurang merenung, kurang menghayati. Pergantian detik demi detik itu tidak sama, Pak. Tapi kita mengatakan sama, tidak sama. Tidak sama. Kapan nafas kita ini berakhir? Di detik yang mana? Di detik yang mana saya sesak napas? Di detik yang mana saya bernapas lega?
Maka setiap detik itu Allah ciptakan berbeda-beda, cuman kita saja yang kurang merenungi itu semua. Berganti hari, tidak sama. Namanya sama hari Sabtu, hari Minggu, hari Ahad. Tapi apa yang kita lakukan hari Ahad ini dengan hari Ahad yang kemarin tidak sama. Hari Ahad kemarin kita menangis. Hari Ahad ini kita tertawa. Hari Ahad kemarin kita difitnah. Hari Ahad ini kita dipuja dan dipuji. Maka kita selalu berusaha untuk berbuat baik. Tapi kita jangan merasa baik. Kita berusaha untuk selalu benar dalam pergantian detik, pergantian hari, pergantian minggu, bulan, dan tahun. Tapi kita tidak boleh merasa baik. Maka Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat. Siapa orang yang bertobat itu? Ialah orang-orang yang selalu salah. Dia bertobat kepada Allah karena dia mengakui kekhilafannya. Maka kita berdoa, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami khilaf dan salah. Kekhilafan dan kesalahan itu pasti ada pada siapa saja. Maka tak boleh kita membenci sebenci-bencinya kepada orang yang salah. Kita hanya bisa mengingatkan. Maka jamaah sekalian, program kuliah subuh itu sebetulnya kalau bagi saya yang nama Jamil ini, rasa berat bagi saya mendengarkan kata-kata akan ada tausiah itu, guys. Karena rasanya saya belum layak untuk memberikan tausiah, nasihat. Karena diri saya sendiri perlu nasihat. Kumpulan daripada kekhilafan-kekhilafan ada pada diri saya. Tapi mudah-mudahan dengan saya mengingatkan ini, saya pun menjadi ingat. Tugas kita mengingatkan. Tidak memaksa, cuma saling mengingatkan saja. Yang mau ingat dan mau berubah, berarti dia mau kepada kebenaran. Yang tidak mau ingat dan tidak mau berubah, berarti dia akan tetap melaksanakan kesalahan itu. Jamaah sekalian, bulan Muharram ini kumpulan peristiwa yang ajaib. Kumpulan peristiwa yang tidak mungkin rasanya kalau diukur dengan kemampuan manusia. Kenapa? Karena langit dan bumi, laut, gunung, atau bukit, dan semua isinya itu Allah ciptakan pada bulan Muharram. Nabi Adam beserta surganya Allah ciptakan juga pada bulan Muharram. Banyak ulama mengatakan terkumpul pada tanggal 10 Muharram. Sekarang sudah tanggal 13. Nabi Yunus rasanya tidak mungkin lagi kena hidup, lah masuk ke dalam perut ikan paus. Allah keluarkan dari perut ikan paus. Nabi Ayub, barangkali pada waktu itu tidak ada dokter yang hebat, borok sudah menyeluruh ke seluruh tubuh. Sampai Nabi Ayub berdoa, ya Allah,
Boleh engkau merusak tubuhku, tapi jangan hatiku. Kalau hatiku yang sudah terkena ulat, aku tak bisa lagi berzikir kepadamu. Jadi ini apa artinya jemaah sekalian? Cuma hati yang masih utuh. Tapi semua itu, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tidak sulit. Kun fayakun. Tubuh beliau kembali utuh, kembali mulus, kekuatan dikembalikan oleh Allah, dan hartanya tersisa hanya satu, istri yang menemani Nabi Ayub sampai memotong rambutnya untuk memberikan makan kepada Nabi Ayub, karena dia sudah di PHK, begitu zaman sekarang PHK di pabrik roti, tidak katik lagi jalan, mak mana nak belajar di, dia potong rambutnya, dia jual rambut itu. Yang istri lain, di situ Allah memberitahu, wahai Ayub, ya, istrimu, ya, yang bernama lupa, aku maaf ya lupa. Kalau lupa ngomong lupa, nak ngomong Asia, kalau kadek salah, lupa namanya. Kalau bapak-bapak ingat, tolong. Hanya satu istrinya. Karena zaman Nabi itu belum ada pembatasan istri. Banyak nabi-nabi yang lain, kecuali di zaman Nabi Muhammad SAW itu masna wa sulasa wa ruba. Akhirnya sampai Nabi Ayub itu berniat. Nabi tidak tahu, Nabi Ayub tidak tahu kalau roti itu diperoleh dari menjual rambut, ya. Setelah tahu, bahwa itu tidak boleh, maka dia berniat akan mencambuk istrinya 100 kali. Tapi setelah dia sembuh, dia ingat akan mencambuk itu. Bingung, masa bini yang setia, yang sampai menjual rambut untuk memberikan makan kepada saya, harus saya cambuk 100 kali? Bingung. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ayub, aku tahu engkau bingung, maka tak usah kau bingung. Kau ambil lidi atau ranting, kumpulkan 100 batang, kau ikat, kau pukulkan sekali ke istrimu, maka itu sudah kuanggap kau melakukan 100 kali cambukan. Tidak ada yang tidak diringankan oleh Allah. Tidak ada yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah ketika kita menghadapi kesulitan, kalau kita selalu memohon kepada Allah. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api Raja Namrud bulan Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan di laut pada bulan Muharram. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, maka awal tahun ini, maka kita berusaha dan berupaya untuk berniat melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang penuh keterbatasan dan juga penuh ketergantungan. Kita selalu
memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah, petunjuk untuk menuju jalan yang benar, bukan jalan yang sesat, jalan yang diridhoi, bukan jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, hari ini kita saling ingat mengingatkan bahwa ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka ibadah adalah solusi yang terbaik dalam hidup ini. Ibadah yang terpenting dalam hidup ini adalah sholat. Jangan ada rasa malu kalau kita tidak bisa berdoa. Karena di dalam sholat itu, itulah doa yang terlengkap. Doa yang kita panjatkan untuk minta kaya, itu tambahan. Untuk minta panjang umur itu tidak terlalu penting karena itu tambahan. Minta rukun itu tidak terlalu penting karena itu tambahan. Supaya badan sehat itu tidak terlalu penting karena itu tambahan. Benarkah itu? Mari kita. Saya tidak menguraikan dari takbiratul ihram sampai salam. Saya cuma memberikan contoh dari duduk antara dua sujud. Ada 7 di situ doa. Kalau 7 doa ketika kita duduk sejenak itu dikabulkan oleh Allah, hebat. Rabbighfirli, ya Allah Tuhanku, ya Tuhanku, ampuni aku. Diampuni dosa. Warhamni, sayangi aku. Kalau Allah sudah sayang, apa coba? Wajburni, tutupi aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu'anni, ampuni aku. Semua itu dikabulkan. Apa coba? Derajat kita diangkat, rezeki diberi, disehatkan badan, diampuni. Maka saya katakan yang minta panjangkan umur, ya Allah, panjang berdoa sampai makmum, dikit-dikit nurun sama-sama. Terseleh. Kelamun mengangkat tangan. Di dalam sholat itu sudah lengkap. Tapi kenapa orang terlalu ringan meninggalkan sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngambil pancing, bukan ngambil sejadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nerjang ke motor, bukan ngelangkah ke masjid. Pergi ke sana, pergi ke sana. Memang panggilan sholat boleh kita tinggalkan. Panggilan ke pergi haji boleh kita tidak pergi haji walaupun sudah kaya raya. Tapi panggilan mati nak kemana kau berlari? Maka panggilan yang 3 ini, 2 ini untuk panggilan terakhir. Kalau kita sudah kullu nafsin za'iqatul maut, maka panggilan yang 2 inilah yang akan berfungsi, ya,
ketika ajal tiba. Salat itu adalah kumpulan dari doa kita, kumpulan dari ibadah kita. Kalau sholat itu, tapi sholatnya sholat yang benar ya. Ada aku nonton di YouTube itu sholat dia, tapi tidak jauh dari kotak masjid. Punya nengok gitu, katik wong. Dia tak tahu ada CCTV, ambil duit. Sholat seperti itu, maka orang yang mati dalam masjid itu belum tentu husnul khotimah, bapak-bapak. Orang yang mati dalam sholat itu belum tentu husnul khotimah. Innamal a'malu binniyat. Kalau dia rakaat pertama melok sholat, tapi hatinya kaget rakaat kedua, aku nak ngambil sendal wong. Rakaat pertama kenangin duduk. Kita semasjid ini pasti mengatakan, ya Allah, husnul khotimah. Allah yang tahu. Kata Allah, dia masuk neraka, tapi dia sholat. Iya, dia tu nak ngejok sendal kamu. Maka kita tidak boleh melihat secara lahiriah. Maka kita banyak tertipu karena kita terkecoh dengan lahiriah. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini salah. Kita tertipu karena kita hanya bisa dan mampu melihat secara lahiriah, maka kita tertipu. Ada orang, tolonglah Pak, aku ni saro, ya, nah, kesian kita ngenjuk. Kapan di total hartanya lebih banyak dari kita yang ngenjuk. Pak, saya ini menyantuni anak yatim Pak, banyak, ada 20. Kalau tak percaya ini lah fotonya. Kapan kita jenguk, ya Allah, celana koyak-koyak. Rupanya bosnya dia ni. Yang celana koyak-koyak tadi, yang tegak-tegak di perempatan itu, pengemis-pengemis itu. Maka kita selalu tertipu oleh karena kita berfokus kepada lahiriah. Dan terkadang kita membenci orang itu karena kita juga melihat secara lahiriahnya. Saya Pak, 2 kali saya tertipu dan saya menyesal, semoga Allah mengampuni saya. Pertama, saya tertipu dengan anak-anak silver. Di dekat PTC itu, minta. Aku ngomong sama adik, tak usah lanjut, kaget dia kebiasaan. Kaget kebiasaan dia tu. Tutup, Pak Haji, Pak Prof. Rupanya kami ni salah jalur. Jalur kanan. Jalur kanan ini rupanya nak belok balik arah. Wong situ lancar. Kami masih senggang. Oh, salah gitu. Nak ke kiri saro Pak. Terus ini. Yang manusia silver. Dijenguknya kami dan tegak dia. Stopnya. Oh, ini berhenti kami lewat. Spontan aku. Buka pintu. Enjuk. Akhirnya enjuk agak banyak dikit taruhlah, bukan banyak nian. Taruhlah kalau 100 rupiah jadi 200 rupiah, bukan berarti banyak tadi langsung 1 juta, bukan. Aku juga buntu. Sudah itu menangis, menjerit hati aku, ya Allah. Kalau dia nak dendam, tak usahlah nak terkaciplah kau, aku minta dah kau nyuk. Aku ustaz. Dalam hal ini aku kalah, dia lebih mulia. Masya Allah, itulah dunia Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, waktu umrah, kapan aku nak keluar hotel, ayo Pak, masjid Pak. Tidak dijawab oleh bapak itu. Sudah, aku anggap mungkin dia pas balik,
Dia duduk di pucuk kursi di depan, di teras. Lagi santai Pak ya. Tak dijawabnya juga. Hati aku berkata, sombong bapak ini. Karena memang sekelompok dengan kami. Pas kami ke Jabal Nur, berkeliaranlah kami, nyengok ini. Kata Mutawif, bapak-bapak, jamaah sekalian, kita akan melanjutkan perjalanan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Masuklah kami ke masjid. Pas diperiksa, ada 2 kursi kosong. Ini mana uangnya? Belum datang, Ustaz. Oh ya, tunggulah, lagi aku cari. Carinya tak ketemu. Jengok lagi. Tak datang belum? Belum Ustaz. Mau kemana? Carinya lagi 2 kali nyari tak ketemu. Ciku Ustaz, boleh kami bantu? Boleh Ustaz, boleh. Nah, ini didampingi juga oleh Kepala Dinas Kehutanan pada waktu itu namanya Pak Zulkarnain. Aku melak Ustaz, payung je, senang. Tapi ya, Pak, hati-hati gitu, jangan sampai kita nih niat nak nyari, kita juga kaget dicari wong, bukan daerah kita ini. Nyari, masuk lorong yang jauh. No, katanya ini dia, no, rombongan kita. Mana Pak mobil kita? Jauh, kata kami. Kami ini nyari kamu. Iyo Pak, payah Pak, laki aku ni tak kedengeran. Laki aku ni Pak, sambil berjalan cerita. Dulu tuh sopir, maaf ya, kecelakaan. Jadi geger otak, jadi pendengarannya terganggu. Jadi tak ngerti apa yang disampaikan oleh pembimbing, dipanggil wong, pengarahan tuh tak ngerti. Ya Allah. Di saat itu aku istighfar, aku sudah salah menyangka dia orang sombong, ternyata memang dia punya penyakit. Pas nak balik, kumat dia, mengap. Maka akhirnya terpaksa dibawa balik, mengap-mengaplah di sepanjang pesawat itu. Wallahu alam. Akhirnya saya tidak tahu apakah dia sembuh atau bagaimana. Karena kalau mau dirawat di rumah sakit di Mekah situ, maka dia tak pacak balik kan. Jadi situlah pengalaman hidup. Ya, kalau kita hanya melihat secara lahirnya saja, maka kita akan melakukan suatu kesalahan. Terakhir, jamaah subuh rahimakumullah, di akhir dari watawasau bil haq watawasau bis sabr ini, semua apa yang kita lakukan di tahun baru 1448 Hijriah ini, jadikanlah seluruh aktivitas kita itu ibadah. Semuanya harus kita jadikan ibadah. Ibadah itu berpahala. Bagaimana supaya aktivitas kita itu menjadi ibadah dan berpahala? Maka lakukan 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ketika kita minum, maka rukun qalbi, ya Allah, susu, gula, dan air yang ku minum atas pemberianmu. Ya, semoga yang memberikan minuman ini selalu engkau ridhoi dan engkau berikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Subhanallah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Lidahku masih merasakan manis. Di lidahku masih merasakan nikmat dan segar minuman. Semoga apa yang aku minum ini menjadikan kekuatanku untuk beribadah. Minum dapat pahala dan minum bernilai ibadah. 3 rukun itu ada di dalam minum ini. Hati meyakini bahwa ini adalah rezeki dari Allah. Mulut berucap, bersyukur dan membaca bismillah. Tangan mengangkat, itu namanya rukun fi'li. Lidah berucap
rukun qauli, hati meyakini bahwa ini adalah pemberian Allah, rukun qalbi. Minum kita. Ini ada dua fungsi, ini politik nak minum ada juga, ya. Sekalian juga memberikan contoh, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadikanlah seluruh aktivitas kita itu menjadi ibadah. Berjalan kita menjadi ibadah dan berpahala. Belanja kita jadi ibadah dan berpahala. Intinya, kalau apa yang kita lakukan itu niat karena Allah dan selalu memuji Allah dan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka jadilah itu ibadah. Salat dari yang 3 ini dipecah menjadi 13 rukun. Tapi sumbernya adalah dari yang rukun 3 ini, qalbi. Qalbun, hati, ucapan. Tapi kalau rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li tidak sesuai dengan tuntunan, tidak bernilai ibadah, bahkan menjadi dosa. Contoh, kita dianjurkan untuk membaca Fatihah dalam sholat, tapi Fatihah tidak kita baca, maka tidak sah sholat kita, tidak bernilai ibadah. Atau kita baca Fatihah, tapi kita pelenteng-pelencengkan, kita salah-salahkan, kita main-mainkan, tidak lagi sekedar tidak berpahala, tapi justru kita berdosa. Sedekah itu 3 rukun, ya. Qalbi, qauli, dan fi'li. Qalbi iya, ingin memberi, tapi bukan karena Allah, karena ingin dipuji. Setelah kita memberi, rukun qauli tidak sesuai dengan tuntunan. Nih, aku jengok kamu tuh pecahnya pakai baju itulah, bulan-bulan ini itulah. Kalau kau tak katik baju ini, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik itu jauh lebih baik daripada kau bersedekah tapi kau caci maki. Maka semua aktivitas kita itu harus berdasarkan 3 rukun, dan rukun yang 3 ini jangan melenceng dari ketentuan agama kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah dan barokahnya kepada kita, dan tahun baru 1448 Hijriah ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita angan-angankan. Kalaupun kebaikan itu tidak dapat kita laksanakan, maka kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadari bahwa kekuatan itu ada pada Allah. Inilah saja jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk dapat memberikan masukan-masukan kepada saya atau mengingatkan juga saya. Saat ini saya mengingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan bapak-bapak dan ibu-ibu terbuka pintu untuk mengingatkan saya. Mengingatkan untuk dalam kebenaran, mengkritik untuk membangun, dan kita semua adalah makhluk yang sama dan punya kekurangan, punya keterbatasan, dan juga punya ketergantungan. Jamaah sekalian, marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan tahun baru 1448 Hijriah ini kita diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, terhindar kita dari bala dan bencana, dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam iman dan dalam takwa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah.
Ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar adanya. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu batil adanya. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami duduk bersimpu di dalam rumah yang Engkau cintai dan Engkau sayangi. Ampuni kami, rahmati kami, berkahi kami. Jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan kami ya Allah dan keluarga kami, agar kami dapat beribadah dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah makhluk-Mu yang lemah, yang selalu khilaf dan salah. Jangan Engkau hukum kami ya Allah. Jangan Engkau siksa kami atas kehilapan dan kesalahan kami itu ya Allah. Dan jangan Engkau bebankan kepada kami sebagaimana beban kaum sebelum kami ya Allah. Jangan Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.